Halo, perkenalkan nama saya Adini Safia Zahra, NIM 1821733. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur enterprise yang kelompok kami buat untuk tugas besar dengan untuk Novo ID Store. Yang pertama akan dibahas yaitu ada introduction-nya, lalu ada preliminary phase, lalu ada phase A, phase B, phase C, sampai phase D, yaitu teknologi arsitektur. Yang pertama, penjelasan tentang TOGAF. TOGAF itu adalah framework atau metode dan tools yang detail untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Untuk pengembangan ini dilakukan menggunakan arsitektur development method yang dapat dilihat pada layar. Dimulai dari preliminary, lalu ada phase A sampai phase H dengan requirements management. Lalu masuk ke preliminary phase. Yang pertama ada pengenalan Novo ID Store. Novo ID Store adalah sebuah clothing line berbasis online yang didirikan pada tahun 2018 dengan target pasar generasi milenial. Mission dan goals-nya yaitu missionnya membuat desain outfit yang up to date, lalu menjual produk dengan kualitas premium dengan harga terjangkau, lalu membuat brand dikenal di seluruh kota Bandung, dan memberikan pelayanan terbaik kepada customer. Sedangkan untuk goals-nya yaitu meningkatkan angka penjualan sebesar 25% pada akhir tahun 2020, mencapai customer engagement sosial media sebanyak 30% pada Februari 2021, dan meningkatkan efisiensi supply chain sebesar 50% pada akhir tahun 2020. Berikut ada organization modelnya. Saat ini hanya ada 3 yang bekerja di Novo ID Store, yaitu para eksekutifnya. Ada CEO, CFO, dan CTO. Masalahnya, yang ada pada Novo ID Store yaitu sumber daya manusianya terbatas dan teknologi yang digunakan kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari arsitektur work yang kami kerjakan untuk Novo ID Store adalah untuk mengembangkan infrastruktur IT perusahaannya, menambah sumber daya manusia untuk memaksimalkan keberjalanan proses bisnisnya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan hasil penjualan dari perusahaan dengan meningkatkan market size. Output dari preliminary phase ini ada beberapa dokumen, yaitu yang pertama ada arsitektur principle, lalu ada business principles, goals, dan drivers, lalu ada organizational model untuk for enterprise architecture, lalu ada arsitektur repository, dan request for architecture work. Lalu untuk phase A yaitu arsitektur vision. Yang pertama, identifikasi stakeholders-nya. Stakeholders-nya seperti yang telah dijelaskan pada awal tadi, terdapat 3 eksekutif yaitu CTO, CFO, dan CEO. CTO ini concern-nya yaitu mengupdate status proyek bagian IT, CFO untuk bagian keuangan, CEO untuk bagian marketing, lalu ada human resource untuk update status proyek, struktur divisi organisasi. Lalu ada domain arsitek untuk update status proyek, memahami aktivitas perkembangan arsitektur, dan peraturan dan standar. Untuk business vision-nya dilihat dari state yang sekarang dan state yang akan dicapai. Yaitu yang pertama untuk current state ada sumber daya manusianya hanya berjumlah 3 pekerja tetap, yaitu CEO, CTO, dan CFO, dan beberapa pekerja paruh waktu. Lalu yang kedua, seluruh pekerja di bawah tingkat eksekutif merupakan pekerja paruh waktu. Yang ketiga, Novo ID Store belum memiliki pembagian unit bisnis, lalu proses pengambilan keputusan dan inovasi hanya bergantung intuisi pihak eksekutif, dan Novo ID Store tidak memiliki standar formal penilaian kelayakan perusahaan yang dapat diajak bekerja sama. Sedangkan untuk target state-nya, sumber daya manusia sesuai dengan proyek kapasitas volume penjualan, lalu sebagian besar atau lebih dari 90% bekerja di bawah eksekutif merupakan pekerja tetap. Lalu terdapat unit bisnis yang sesuai dengan fungsi bisnis, dan proses pengambilan keputusan dan inovasi bergantung pada data yang dikumpulkan dan diolah, dan Novo ID Store memiliki standar formal penilaian kelayakan perusahaan yang dapat diajak bekerja sama. Dari current state dan target state tadi dapat disimpulkan bahwa business vision ini
Yang pertama, Novo ID Store ini memiliki sumber daya manusia yang memiliki kuantitas dan kualitas yang mampu memaksimalkan penyaluran produk fashion Indonesia yang fashionable namun affordable. Lalu Novo ID Store memiliki pekerja yang berkomitmen penuh terhadap perusahaan. Lalu Novo ID Store memiliki pembagian kerja berdasarkan fungsi bisnis dan perusahaan yang terdefinisi dengan jelas. Novo ID Store juga melakukan pengambilan keputusan dan berinovasi sesuai dengan data yang telah dikumpulkan tadi, dan Novo ID Store bekerja sama dengan perusahaan lain yang mampu membantu usaha Novo ID Store dalam menyalurkan produk yang berkualitas dan memiliki harga terjangkau. Nah, berikut ada business capability assessment-nya. Untuk capability, pada desain produk, base levelnya 3 dengan target 4, pembuatan kontrak ketiga lagi, itu tidak berubah, dan pengembangan produk 1 ke 3, penjaminan kualitas 2 ke 4, pemasaran 1 ke 3, penyediaan layanan 2 ke 3, penyelesaian keluhan dan manajemen keuangan juga dari level 2 ke level 3. Untuk IT capability assessment-nya, yang pertama, Departemen IT yang dipimpin oleh seorang CTO, karena memang hanya ada satu pekerja dalam bidang IT, yaitu CTO-nya. Lalu sistem layanan IT berbasis website, namun belum dapat dipastikan availability-nya dan reliability-nya. Lalu terdapat infrastruktur IT internal berupa komputer dan database, serta eksternal berupa domain hosting. Namun komputer ini merupakan barang pribadi milik CTO dan seluruh data itu terdapat pada satu komputer tersebut, sehingga perlu pemisahan sumber daya pribadi dengan sumber daya perusahaan. Lalu ada sumber SDM IT yang berjumlah 1 orang, yaitu CTO-nya, sehingga perlu perekrutan untuk SDM IT. Lalu ada strategi IT yang terencana, terlaksana, teratur, dan terawasi. Strategi IT yang ini terbatas pada pengetahuan CTO. Maka butuh pengembangan dan butuh pemastian bahwa strategi itu memenuhi tujuan dari organisasi. Output dari phase A ini yaitu ada approved statement of architecture work, refined statement dari business goals dan strategic drivers yang telah dilakukan pada preliminary, architecture principles, dan architecture vision. Lalu untuk business architecture phase B, dapat dilihat business functions dan business services-nya. Perbedaannya akan dilihat pada slide berikutnya pada target. Untuk target ini telah didefinisikan fungsi-fungsi bisnisnya yang core dan terdapat supporting functions-nya juga, dan terdapat penambahan seperti pada manajemen IT dan manajemen sumber daya manusia. Ini untuk service-nya juga terdapat penambahan untuk employee relationship karena sebelumnya belum ada employee, dan partnership management dan IT development. Pada data analisis juga terdapat penambahan pada market dan customer analysis. Untuk logical baseline business process, dapat dilihat BPMN-nya, dan ini adalah targetnya. Untuk target ini ada penambahan untuk proses rekrutmen pekerja. Lalu untuk data flow, dapat dilihat juga perbedaannya. Sebelumnya belum ada pelamar karena memang belum ada pekerjanya. Dan untuk target ada kontrak untuk kerjasama dengan supplier. Dan fisikalnya terdapat penambahan divisi-divisi sesuai dengan bisnis unitnya. Untuk IT berada di bawah CTO, sales dan marketing, supply chain, human resource, dan design berada di bawah CEO, dan finance berada di bawah CFO. Berikut adalah gap analysis-nya. Ada beberapa yang memang sudah ada pada baseline diambil kembali untuk target, dan ada yang baru seperti penjaminan kualitas produk dan layanan transaksi, penyelesaian keluhan, pembuatan kontrak, dan perekrutan pegawai. Output dari phase ini yaitu ada draft architecture definition, pelengkapan dari yang phase A, lalu ada draft architecture requirements specification, dan business komponen untuk architecture roadmap. Nah, selanjutnya ada phase C, yaitu information system architecture.
dibagi jadi dua, yaitu ada data dan aplikasi. Untuk data, secara konseptualnya dapat dilihat sebagai berikut. Terdapat penambahan pada gaji dan asuransi di bagian finance, karena sebelumnya pekerjanya hanya eksekutif ya, jadi penggajian tidak dilakukan secara formal dan tidak terdapat asuransi untuk perusahaan tersebut. Lalu terdapat juga penambahan pada data alamat dan jam kerja dengan alasan yang sama karena kurangnya pegawai. Lalu untuk logical dapat dilihat perbedaannya pada CEO dan CFO-nya. CEO dan CFO tidak langsung turun untuk mengurus supply chain dan sebagainya. Dan pada target telah didefinisikan menjadi supply chain staff, design staff, dan sales dan marketing staff. Untuk fisikalnya juga sama seperti logical. Untuk sales dan marketing telah dihandle oleh staffnya, bukan oleh CEO-nya lagi. Design dan supply chain juga telah dihandle oleh staffnya dan bukan dihandle oleh CEO-nya. Berikut adalah gap analisisnya untuk data. Perbedaannya untuk target dan baseline, ada beberapa data yang diintegrasikan menjadi data employee, yaitu data CEO, data CFO, dan data CTO. Lalu berikutnya ada application architecture. Dapat dilihat di sini perbedaan pada diagramnya. Terdapat beberapa penambahan untuk kategori online shop. Untuk production management juga ada penambahan pada product development. Lalu ada penambahan 3 kategori, yaitu kategori IT, ini sistem dan teknologi informasi. Lalu ada human resource management system dan supply chain system. Pada logical ini juga dapat dilihat perbedaannya seperti di konseptual yang tadi. Terdapat 3 penambahan pada business process applications, yaitu supply chain, human resource, dan IT. Dan servisnya juga bertambah sesuai dengan kategori, sesuai dengan servis yang berada di dalam kategori tadi. Untuk fisikalnya tidak terdapat perbedaan, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Berikut ada gap analisisnya. Terdapat penambahan untuk manajemen SDM, manajemen supply chain, dan manajemen pemasaran dan sistem informasi. Output dari FIS ini yaitu ada draft architecture definition, draft architecture requirements specification, dan IS komponen untuk architecture roadmap. Selanjutnya ada FIS-D yaitu teknologi arsitektur. Untuk konseptual ini dapat dilihat perbedaannya untuk storage. Target telah menggunakan relational database management, relational DBMS, dan untuk development platform terdapat payment security, notification service, dan microservice. Untuk logicalnya terdapat penambahan pada payment security dan relation data DBMS juga. Untuk fisikalnya terdapat penambahan GSM card dan cloud-based server. Berikut adalah arsitektur dari physical targetnya, yaitu ada network, user, organizational, dan application. Yang pertama untuk network, yaitu ada DDoS protection, SSL certificate, SSL reverse proxy, dan SSL inspection. Untuk usernya ada incident handling dan role-based access control. Untuk organizationalnya ada prosedur, compliance, dan application-nya ada financial audit, order incident handling, dan fraud detection. Untuk transaction management. Berikut adalah gap analisis untuk teknologi. Terdapat beberapa penambahan, yaitu ada payment security, microservices, cloud native, dan relational database.
Outputnya masih sama seperti phase-phase sebelumnya, yaitu penambahan untuk arsitektur definition, arsitektur requirement specification, dan teknologi komponen untuk arsitektur roadmap. Nah, kesimpulan dari pembuatan arsitektur enterprise yang telah kami buat yaitu yang pertama, ada target arsitektur bisnis menekankan adanya spesialisasi tugas dan ekspansi fungsi bisnis. Lalu yang kedua ada target arsitektur data dan aplikasi adalah dependen terhadap fungsi bisnis. Lalu target arsitektur teknologi menekankan efisiensi dan kecepatan pengadaan infrastruktur. Rekomendasi kami ada lebih banyak diadakan rapat koordinasi internal maupun eksternal secara periodik, serta formulasi solusi teknologi harus disertai dengan analisis trade-off secara mendalam. Dan yang kedua, ada formulasi solusi teknologi harus disertai dengan analisis trade-off secara mendalam. Terima kasih, semoga video ini membantu.